If you don't want to die, stay close. Kamu balik! Hai Sobat Crush Movie kembali lagi nih. Kali ini kita bakalan bawa kalian flashback ke tahun 2022. Yap, dimana tahun itu adalah tahun-tahun pandemik Corona atau virus COVID-19. Tingginya angka kematian dari penyakit ini membuat kita semua resah. Tapi alhamdulillahnya kita semua bisa berjuang melawan dan melewati itu. Ya, film yang kali ini akan kita bawain bertema masa pandemik mirip COVID-19 yang terjadi di kota Busan dengan judul The Flu. Tapi film ini bukan flu biasa guys. Film ini tayang perdana pada 14 Agustus 2013 dan mendapatkan rating 6,6 versi IMDb. Menceritakan tentang penyelundupan imigran ilegal dari Asia Tenggara dan Tiongkok menggunakan kontainer. Tetapi sebelum diberangkatkan ke Korea, mereka telah mengalami gejala flu seperti batuk dan bersin. Selanjutnya, kontainer tersebut tiba di Korea dan dibuka oleh Byung-woo dan Byung-ki. Namun, para imigran tersebut telah tewas dan tersisa Moon-sae yang masih hidup. Akan tetapi, Byung-woo terpapar virus yang dibawa oleh para imigran dalam kontainer. Byung-woo teridentifikasi sebagai pasien virus flu burung pertama di Korea. Selanjutnya, kepolisian menemukan kontainer sebagai sumber penyakit tersebut dan banyak warga yang telah terinfeksi. Bagaimana nasib Bundang setelah virus yang menyebar dan belum ditemukan obatnya? Penasaran kan? Yuk bantu like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya guys. Dan inilah film The Flu. Awal film ini, sekelompok orang dimasukkan ke dalam gerbong dan akan dikirimkan melalui papan karena mereka adalah pekerja ilegal. Salah satu dari mereka ada yang flu, makanya film ini berjudul The Flu. Seseorang regu penyelamat bernama Kang Ji yang sedang membantu mobil yang mengalami kecelakaan terperosok ke dalam lubang. Ternyata di dalam mobil itu juga ada seorang perempuan bernama Kim. Kim sangat ketakutan dan Kang Ji berusaha membantunya. Tapi ada adegan menakutkan guys, yaitu Kang Ji tidak sengaja menyobek rok Kim dan Kim langsung memeluk Kang Ji. Tak lama kemudian mobilnya jatuh dan untungnya Kang Ji sudah memegang Kim dan regu penyelamat pun berhasil menyelamatkannya. Kang Ji sombong banget nih guys, karena berhasil menolong Kim dan sepertinya Kang Ji tertarik nih sama Kak Kim, tapi Kim seperti jutek gitu. Mereka pun kembali ke kantornya. Kang Ji dipanggil oleh Kim. Kim mau minta tolong kepada Kang Ji untuk kembali ke mobilnya yang terperangkap di dalam lubang dan mengambil tasnya karena di situ ada file yang penting. Kang Ji awalnya menolak karena sudah tidak ada izin untuk kembali ke bawah dan Kim pun kesal sampai akhirnya dia pun pergi. Di malam harinya, ada dua pria kakak beradik yang membawa sekelompok orang itu membuka gerbangnya. Mereka kaget guys, karena ternyata orang yang mereka bawa untuk bekerja ternyata sudah tewas semua entah kenapa. Penampakan mereka sudah darah berdarah nih. Tapi ada salah satu dari mereka yang selamat. Pria yang selamat itu pun dibawa ke tengah kota. Tapi saat kakak beradik ini pergi, pria itu berhasil kabur guys. Dan karena ada polisi, jadi pria ini tidak bisa mengejarnya. Pria ini kabur dan pergi sejauh-jauhnya. Di apotik, adik dari dua pria tadi itu bersin-bersin dan dia sepertinya mengalami flu yang sangat parah. Dia bersin ke sana ke sini dan ada banyak orang di sana. Kim adalah seorang dokter dan dia dimarahi oleh profesor karena menghilangkan file penting. Kang Ji ternyata membantu mengambil tas dokter Kim. Teman Kim yang bernama Jo ini usil dan melihat isi tas Kim. Mereka tahu kalau Kim adalah seorang dokter dan anaknya menelpon ke nomor dokter Kim. Kang Ji menyebut anak dokter Kim di sekolahnya. Anak itu bernama Miri. Kang Ji menceritakan kalau dirinya adalah regu penyelamat yang akan mengantar pulang Miri. Miri tidak mau diantar pulang karena dia tidak mau diantar pulang oleh orang asing. Jadi Miri meminta ID card Kang Ji dan Kang Ji memberikan tasnya kepada Miri. Di sebuah bus, sekolah, dan pesta, semua orang mulai bersin-bersin setelah bertemu dengan pria tadi di apotik. Dr. Kim akhirnya pulang dan Mire tiba-tiba memberikan tasnya kepada ibunya. Dr. Kim sangat senang karena tasnya kembali dan file penting itu juga kembali. Dr. Kim sangat sayang kepada Mire karena anak satu-satunya itu. Pada saat Dr. Kim masak untuk makan malam, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari rumah sakit kalau ada keadaan darurat. Dr. Kim pun langsung pergi ke rumah sakit.
Di rumah sakit ternyata pria tadi yang ke apotik sudah kejang-kejang guys. Dr. Kim dan timnya langsung mengevaluasi penyakit ini yang sepertinya dia mengalami flu burung. Dr. Kim menanyakan kepada kakak pria itu karena di handphonenya terdapat rekaman sebuah mayat yang ada di dalam gerbong. Kakaknya itu pun marah dan dia kaget melihat adiknya yang sudah tergeletak. Dia pun benar-benar berontak dan mengamuk guys. Di siang hari, Mireille berjalan-jalan di parkiran mobil. Ternyata pria yang tadi selamat dari gerbong itu bernama Monsai. Dia sembunyi di balik tembok. Mireille hampir saja ketabrak mobil, tapi Monsai menyelamatkannya. Dan Monsai masih batuk-batuk nih guys, dan dia menghindar dari Mireille. Tapi Mireille terus mengikutinya sampai ke halaman rumah sakit. Mireille memberikan sepotong roti miliknya, dan dia melihat Monsai batuk-batuk. Mireille pun pergi dan dia bilang akan memanggilkan seseorang. Di rumah sakit, Dr. Kim dan timnya terus mengevaluasi karena jangan sampai virus ini menyebar sampai ke orang lain. Baru saja dievaluasi, tiba-tiba pasien dengan kondisi yang sama tiba-tiba berdatangan. Orang-orang pun mulai banyak yang tertular. Ternyata Mireille menelpon Kang Ji. Mireille meminta Kang Ji untuk membantunya mencari Monsai. Karena Mireille mau maksa, akhirnya Kang Ji pun menurutinya. Gerbong itu pun ditemukan dan di dalamnya sudah ada banyak tikus guys. Mau tidak mau, untuk membunuh virus itu, akhirnya mereka membakar semua mayat yang ada di sana beserta gerbangnya. Tim kesehatan mulai berdebat karena kasus ini adalah penyakit pandemi yang bisa saja menular ke semua orang. Kang Ji membawa Mireille makan di sebuah mall. Mereka sepertinya mulai akrab nih, dan Mireille tetap meminta Kang Ji untuk membantunya mencari Monsai. Tapi tiba-tiba Mireille mulai batuk-batuk dan dia pingsan. Meeting bersama wali kota pun dilakukan oleh tim kesehatan guna menindaki lanjutan kasus ini. Dr. Kim datang dan bilang kalau dalam peti itu ada yang selamat. Jadi tim kesehatan ada harapan untuk membuat antibodinya dari orang yang selamat itu. Di sebuah mall saat Kang Ji akan membawa Mireille, ada seorang pria yang pingsan di eskalator. Jadinya dia langsung berlari dan menaruh Mireille di sebuah kursi. Keadaan di kota Bundang ini sudah mulai ricuh. Tabrakan terjadi di sana-sini. Tim kesehatan semua akan dievakuasi menuju Korea Selatan agar mereka bisa selamat dan mencari solusinya. Tapi Dr. Kim tidak mau ikut karena dia masih akan membawa Mireille. Tak hanya bersama wali kota, tapi mereka juga sudah mulai berdiskusi dengan presiden. Kang Ji mencari Mireille lewat CCTV dan dia juga berkomunikasi bersama Dr. Kim. Mereka mencari ke supermarket dan ternyata Mireille tersesat di sana guys. Saat Kang Ji dan Dr. Kim mencari, akhirnya mereka menemukan Mireille. Mereka pun akan pergi, tapi supermarket itu mulai dikunci guys. Semua orang berlarian agar masih bisa lewat sebelum pintu ditutup. Dr. Kim, Kang Ji, dan Mireille juga selamat, tapi Kang Ji menyuruh Dr. Kim dan Mireille untuk pergi dulu karena Kang Ji sebagai regu penyelamat harus membuka gerbang agar semua orang-orang di sana juga bisa keluar. Setelah diusahakan lumayan lama, beberapa saat kemudian temannya datang membawa alat dan mereka pun membongkar gerbangnya. Dr. Kim pun langsung pergi ke rumah sakit dan dia bilang kalau dia adalah tim kesehatan, tapi dia dilarang masuk karena Mireille batuk-batuk. Berita tentang adanya virus mematikan ini pun menyebar dan pemerintah sudah menurunkan semua aparat dan tentara untuk mengatur semua orang agar yang belum tertular bisa diselamatkan. Semua orang pun kini pasrah mengikuti pemerintah. Semua orang dievakuasi, tapi agar bisa keluar dari sana mereka harus melewati beberapa pemeriksaan kalau mereka benar-benar tidak tertular. Pemerintah dan kesehatan masih terus berdiskusi tentang rencana mereka menyelamatkan Bundang. Di tempat pemeriksaan dan isolasi, Dr. Kim dan Mireille pun menjalaninya. Ternyata karena ada yang muntah darah, pembatasnya pun terbuka dan di sana terdapat Kang Ji yang sudah diperiksa. Saat Dr. Kim akan mengikat rambut Mireille, dia melihat ada bercak merah di belakang leher Mireille yang menandakan kalau Mireille tertular. Dr. Kim panik karena dia takut Mireille tidak lolos dan saat itu karena ada kerusuhan, Dr. Kim memasukkan Mireille secara pelan-pelan dan Mireille pun dan Dr. Kim lolos. Di tahap isolasi selanjutnya akhirnya Mireille bertemu dengan Kang Ji, tapi Dr. Kim melarang Kang Ji untuk dekat dengan Mireille. Kang Ji bilang kalau dia sangat khawatir pada Dr. Kim dan Mireille. Di sisi lain ada orang yang memberontak, tapi penjaga malah akan menembaknya. Tiba-tiba seorang pria datang dan ternyata dia adalah kepala gangster. Tentara pun semua akhirnya tidak jadi melakukan penembakan.
Hari pun berganti dan kepala gangster ini akhirnya dijadikan seseorang yang spesial. Kang Ji dan sahabatnya pun diajak oleh kepala gangster ini karena dia memiliki informasi penting. Kang Ji mendapatkan makanan dari sahabatnya, tapi Kang Ji memberikannya kepada Dr. Kim. Sahabat Kang Ji bilang kalau yang terinfeksi akan dibunuh karena sampai saat ini masih belum ditemukan obatnya. Dr. Kim mendengar itu dan dia semakin takut. Kang Ji tidak sengaja melihat bercak yang ada di leher Mire. Jadi Dr. Kim meminta Kang Ji untuk merahasiakan ini. Dr. Kim bilang kalau tim kesehatan akan membuat antibodi dan hanya tinggal mencari orang-orang yang selamat dari gerbong kemarin. Akhirnya tim tentara telah menemukan Monsai, yaitu orang yang dicari selama ini, yang selamat dari sebuah gerbong. Monsai akhirnya dibawa guys. Tim kesehatan bilang kepada Dr. Kim kalau mereka sudah menemukan orang yang selamat. Jadi Dr. Kim harus mengambil tindakan. Dr. Kim menitipkan Mire kepada Kang Ji untuk menjaganya sebelum dia akan menemukan obatnya. Dr. Kim dan Profesor masih berdiskusi dengan ketua tim kesehatan Korea Selatan tentang pembuatan antibodi. Kang Ji menjaga Mire dengan sangat tulus dan Dr. Kim datang membawa Mire. Mire dibawa dan disembunyikan, tapi tim kesehatan datang dan menanyakan nomor 2966 kalau nomor itu adalah orang yang terinfeksi. Dr. Kim tidak mengaku kalau itu adalah nomor Mire. Jadi Kang Ji berkorban dan dia bilang kalau dia yang memiliki nomor itu. Kang Ji akhirnya dibawa ke tempat isolasi guys. Wali kota Bundang bilang kalau hanya dengan pembunuhan orang yang terinfeksi itu adalah salah satu cara. Tapi presiden melarangnya guys. Dr. Kim mulai membuat antibodi dari Monsai. Saat temannya beristirahat dan di luar terjadi keributan yang lumayan besar, Dr. Kim membawa Mire dan bilang kalau dia ingin meminta darah Monsai. Monsai awalnya tidak mau, tapi setelah melihat Mire yang butuh, jadi dia segera memberikan darahnya. Saat transfusi darah Monsai, tiba-tiba tentara datang dan menangkap Dr. Kim karena antibodi itu masih belum diuji. Dr. Kim terus memaksa sampai akhirnya dia ditembak obat bius dan Mire pun dibawa oleh tentara ke tempat isolasi. Kang Ji berhasil keluar dari tempat itu, tapi dia melihat bandu Mire yang terjatuh. Kang Ji berlari ke tempat orang yang terinfeksi. Kang Ji menemukan orang yang masih hidup, tapi sudah dibungkus dan dibawa pergi. Petugas kesehatan bilang kalau orang terinfeksi sudah tidak akan bisa sembuh, jadi lebih baik dimusnahkan. Kang Ji sangat kaget melihat suasana lautan manusia yang dibakar besar-besaran nih. Kang Ji langsung berlari ke lautan manusia itu untuk mencari Mire dan Dr. Kim. Dan Dr. Kim sudah sadar nih dan dia mencari Mire. Karena saking banyaknya manusia di sana, Kang Ji hampir menyerah. Tak lama kemudian terdengar suara handphone game yang biasa dilihat oleh Mire. Dan ternyata benar, Mire ditemukan di tumpukan manusia. Mire langsung dibawa oleh Kang Ji, tapi karena ketahuan oleh petugas, Kang Ji akhirnya dikejar oleh semua petugas di sana. Saat Kang Ji hampir saja tertangkap, ternyata kerusuhan di luar terjadi oleh para tentara dan membuat semua petugas teralihkan ke sana. Dengan walkie-talkie-nya, Kang Ji mengabari kalau Mire sudah ada di tangannya. Tim kesehatan mengajak Dr. Kim untuk segera pergi karena di sana situasi sudah sangat kacau. Saat Kang Ji akan menuju ke Dr. Kim sudah dibawa oleh ambulan bersama dengan Monsai dan timnya. Semua orang sangat ricuh dan memaksa tim kesehatan keluar. Monsai mengambil walkie-talkie itu, yang akhirnya dia ditusuk oleh orang dan dia tidak sadarkan diri. Untungnya tim kesehatan berhasil kabur membawa Monsai yang sekarat. Tim kesehatan dibawa ke Korea Selatan untuk membuat antibodi dari Monsai. Dr. Kim mendapatkan kabar kalau kondisi Mire kini mulai membaik dan dia sudah tidak demam, yang artinya antibodi itu berhasil. Karena kerusuhan ini, wali kota Korea Selatan bilang kalau sampai ada orang Bundang yang memaksa masuk, maka akan dilakukan penembakan. Tapi presiden tidak setuju jika harus menembaki orang-orang tidak bersalah. Ternyata di perjalanan Monsai meningsoi guys. Presiden bilang kalau kabar buruk terjadi karena antibodi satu-satunya tewas di perjalanan. Saat Dr. Kim tiba, dia akan pergi ke Bundang untuk menjemput anaknya, walaupun sudah dilarang oleh tim kesehatan. Kondisi di sana pun semakin ricuh. Orang-orang sudah tidak bisa diatur lagi dan orang yang benar-benar maju ditembaki satu-satu oleh tentara. Presiden marah, dia tidak terima rakyatnya ditembak, padahal mereka tak bersalah. Kang Ji dan Mire berusaha kabur dan mereka menyelamatkan diri. Saat penembakan sudah berhenti, Kang Ji meninggalkan Mire untuk menolong orang lain dulu dan meminta Mire menunggunya. Tapi saat Kang Ji pergi menolong orang lain, tiba-tiba ketua gangster itu menghampiri Mire. Ketua gangster ini tahu kalau Mire sembuh, jadi dia sangat membutuhkan darah Mire.
Kericuhan sudah terjadi juga di pemerintahan karena sudah tidak sepemikiran. Dr. Kim yang berlari ini bilang kalau anaknya bisa sembuh setelah dia berhasil memberikan antibodi dari Monsai. Mire dibawa nih guys oleh ketua gangster. Untungnya ada sahabat Kang Ji datang dan menahannya. Kang Ji juga panik melihat Mire yang tidak ada. Kang Ji langsung pergi ke sebuah posko di mana Mire ditangkap oleh ketua gangster. Kang Ji dan sahabatnya itu bertarung melawan ketua gangster. Pertarungan sangat sengit guys dan Kang Ji hampir saja kalah. Untungnya dia masih bisa bangkit dan ketua gangster itu tewas tertusuk. Mire sudah berlari menghampiri ibunya yang dia kelihatan dari jauh. Dr. Kim melambaikan tangannya yang menandakan kalau mereka jangan sampai maju, karena jika mereka maju, mereka semua akan ditembak. Sedangkan Mire yang melihat ibunya, dia langsung berlari menghampiri Dr. Kim. Saat Mire melewati garis kuning, penembakan terjadi, tapi untungnya terkena Dr. Kim. Dr. Kim ditolong oleh Kang Ji, sedangkan Mire menangis dan berteriak meminta jangan tembak ibuku. Semua orang jadi berlari ke depan dan melindungi mereka. Karena tidak ada cara lain, wali kota Korea Selatan akhirnya memutuskan untuk melakukan penembakan dan pemusnahan melalui udara walaupun tidak disetujui oleh Presiden Bundang. Saat kejadian itu akan terjadi, Dr. Kim dan Kang Ji berteriak lewat kamera dan bilang kalau Mire sudah selamat. Jadi mereka bisa membuat antibodinya dari Mire. Wali kota Bundang pun memerintahkan untuk memberhentikan penembakan dari atas. Dan jika masih berlangsung, maka perlawanan antar udara akan terjadi. Semuanya pun sangat ketakutan. Dan untungnya wali kota Korea Selatan menggagalkan penembakan. Wali kota Bundang akhirnya mengumumkan kalau mereka tidak akan memusnahkan orang-orang di sana. Dan antibodi sudah ditemukan. Semua orang akhirnya pun tenang dan semuanya senang. Dr. Kim diobati oleh tim kesehatan dan akhirnya Dr. Kim mengucapkan terima kasih kepada Kang Ji. Begitupun dengan Mire, dia langsung memeluk Kang Ji dan mengucapkan terima kasih. Kang Ji sangat senang bisa menyelamatkan mereka berdua walaupun sahabatnya harus dibawa ke rumah sakit. Mire akan dibawa oleh tim kesehatan untuk membuat antibodi memakai darahnya. Kini Dr. Kim dan Kang Ji rela melepaskan Mire agar dia bisa menolong semua orang di Bundang. Dan pada saat itu diumumkan kalau antibodi telah tercipta dari darah Mire dan virus ini akhirnya bisa diatasi. Warga Bundang melawan penyakit ini benar-benar sangat berdarah-darah guys. Dan untungnya di Indonesia tidak sampai seperti itu. Kalau begitu, sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you.